Oke, kita lihat untuk Pertamax sampai naiknya 38,9%. Nah, ini kenaikan yang memang sangat signifikan untuk beberapa pengguna Pertamax yang terbiasa karena memang harganya biasanya ikut disubsidi ya, kita harus bilang ikut disubsidi karena dia tidak berubah kan, ketika yang lain naik dia tetap di 9.000, pertalite tetap di 7.650. Ketika terjadi kenaikan yang drastis seperti ini akibat perang, katanya akibat perang di Rusia dan Ukraina itu, sehingga terjadi kenaikan yang cukup besar sebesar 38,9%. Dan ini membuat para pengguna bensin Pertamax menjerit ya, dan juga terjadi memang kenaikan harga sih pada beberapa barang tertentu. Ya, kita lihat dari sinilah kita akan lihat sebetulnya gitu loh, bahwa kenaikan ini kalau kita lihat Pertalite dan biosolar tidak ada kenaikan. Yang naik hanya yang Pertamax yang sangat tinggi, dan Pertamax, sementara Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex itu kenaikannya fluktuatif mengikuti pasar internasional. Nah, di mana sih peran NASA sebetulnya, peran NASA RPM ini? Nah, kita akan lihat. Kita masuk ke berikutnya. Manfaat RPM dan RPM diesel. Mungkin sudah pada tahu ya, kalau RPM itu khusus untuk bensin, jadi kendaraan berbahan bakar bensin atau mesin berbahan bakar bensin. Sementara RPM diesel itu untuk mesin atau kendaraan berbahan bakar solar. Nah, kita lihat fungsinya dulu ya. Fungsi aditif RPM dan RPM diesel itu adalah meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Yang dimaksud dengan BBM rendah ya itu yang tadi ya, jadi yang kelas subsidinya lah kalau di Indonesia. Kualitas BBM rendah itu menjadi BBM yang berkualitas tinggi, bahkan bisa menjadi kualitas yang paling tinggi yang ada di SPBU. Itu fungsi aditif gitu. Terus manfaatnya ialah satu, mungkin sudah pada tahu ya, jadi ada 4 fungsi dasar, 4 fungsi lengkap dari RPM maupun RPM diesel. Satu, efisiensi BBM. Nah, ini yang mungkin sebetulnya nanti akan kita bahas lebih detail ya, karena sebetulnya efisiensi BBM ini yang nanti akan lebih terasa efeknya dalam jangka waktu pendek dibanding kalau nanti yang 3 lagi nih. Oh, yang 2 juga, peningkatan performa kendaraan juga akan terasa langsung, dan mesinnya itu juga sama, itu terasa langsung. Kalau yang ketiga dan keempat, merawat mesin ataupun mereduksi emisi gas buang, itu mungkin baru akan terasa setelah beberapa waktu, mungkin beberapa bulan, sampai nanti sudah bertahun-tahun pakai secara rutin, itu akan terasa perawatan pada mesin maupun reduksi pada emisi gas buang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan mulai dari efisiensi BBM. Kenapa? Karena inilah sebetulnya dasar yang nanti bisa kita gunakan untuk solusi atas kondisi kenaikan beberapa BBM ya, tidak semua gitu. Kita akan lanjutkan. Nah, ini sebelum saya masuk ke ini dulu, ini saya ngambil sedikit, ini kebetulan ada flyer ya, ada ini gambar tentang 5 efek mengisi BBM dengan RON rendah. Ini contoh nih. Jadi kenapa kalau kita pakai RON rendah, yang dimaksud dengan RON rendah ialah RON-nya di bawah dari yang dibutuhkan oleh kendaraan kita. Karena kendaraan kita kan relatif ya, itu tergantung rasio kompresi mesin. Disebut rendah apabila si BBM tersebut kandungan RON-nya itu di bawah dari yang dibutuhkan oleh mesin atau kendaraan kita. Ini kita lihat di sini ada tingkat kecepatan menurun. Mungkin maksudnya tingkat kecepatan menurun ini ialah powernya itu rendah, sehingga dia tidak bisa meningkatkan power tinggi, kecepatannya agak lambat jadinya. Jadi untuk akselerasi itu telat, lambat ya, dan mungkin juga tidak bisa mencapai kecepatan yang top gitu. Terus juga kita lihat nih ada kita lihat dulu muncul kerak pada ruang bakar di sebelah kanan ya. Yaitu karena pembakaran tidak sempurna, maka terbentuklah kerak. Kerak biasanya terjadi dari karbon ataupun zat-zat lain yang tidak terbakar sempurna, sehingga akhirnya dia menjadi masih dalam bentuk padatan ya, dan nempel pada ruang bakar ataupun nanti pada saluran bahan bakar gitu. Kemudian performa yang tidak optimal ya, sama tadi ya, tingkat kecepatan menurun pun itu performa yang tidak optimal, karena nanti si power tidak bagus, powernya tidak terasa, terus juga nanti getaran mesin pun itu terasa agak kasar, suara pun lebih kasar gitu. Nah, seperti itu kalau kita berbicara performa.
Belum nanti muncul gejala knocking, ada bunyi tik 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 tik, nah seperti itu, ngelitik ya kalau bahasa Indonesianya. Nah itu pun akan terjadi tuh kalau kita mengisi BBM dengan RON di bawah standar yang dibutuhkan. Pada akhirnya dia akan memperpendek umur mesin. Ketika nanti ya munculnya kerak, terus juga pembakaran tidak sempurna ya, jadi kerak akan semakin lama semakin muncul, lama-lama menggesek gitu. Lama kelamaan, oh ya, oke. Ya, lama kelamaan nanti akan menghasilkan mesin yang cepat rusak ya. Jadi akhirnya ya mesin lebih pendek umurnya dari yang biasa gitu. Jadi di sini kekurangannya kalau kita mengisi BBM dengan RON rendah. Sementara nanti dari tadi fungsi, kalau kita kembali ke fungsi tadi, nanti dia bisa merawat mesin, artinya nanti ini dan juga meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Jadi si RON-nya nanti ditingkatkan, terus kualitas-kualitas yang lain pun nanti ditingkatkan gitu. Itu nanti akan membuat BBM-nya jadi bagus, pembakaran jadi sempurna, dan kesemua nanti itu akan terbawa jadinya ya, jadi lebih bagus gitu. Ya ini saya buktinya sudah banyak sekali, dan juga ini saya ambil ilustrasi ini berdasarkan real kondisi ya, berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Kita lihat bahwa dengan menggunakan kebetulan nih penggunanya biasa menggunakan Pertamax. Di sini sengaja saya akan lebih fokus kepada pengguna Pertamax, mengingat bahwa kenaikan terbesar tadi kita lihat di awal, kenaikan Pertamax itu mencapai 38,9%, dan dari 9.000 menjadi 12.500, dan itu cukup membuat berat kantong dari pemilik kendaraan yang biasa menggunakan Pertamax, sehingga akhirnya mereka kan terpaksa nih menurunkan ke Pertalite. Dan di Pertalite ini bisa kita naikkan lagi jadi Pertamax. Kalau perlu kita naikkan jadi Pertamax Plus, karena kebanyakan kendaraan seperti Honda Mobilio ini, itu dia lebih cenderung, lebih cocok menggunakan Pertamax Plus RON 95 dibanding RON 92. Nah mari kita lihat ya ilustrasi dari Honda Mobilio. Nah ini. Oke, jadi misalkan Anda adalah pemilik kendaraan Honda Mobilio. Bensin yang biasa digunakan adalah Pertamax. Jadi kita lihat asalnya dia pakai Pertamax. Per bulan anggaplah menghabiskan 100 liter. Ini ilustrasi ya, karena mungkin bisa berbeda, tapi ilustrasi ini saya ambil dari kejadian nyata. Maka kita lihat biaya yang dikeluarkan per bulan adalah, kalau kita berbicara sebelum 1 April 2002, maka biayanya adalah 900.000 per bulan untuk Pertamax. Sementara begitu masuk setelah 1 April, ketika terjadi kenaikan drastis tersebut, maka per bulan dia tidak lagi menghabiskan 900.000, tapi naik menjadi 1.250.000. Jadi kenaikannya bisa mencapai sekitar 350.000 ya, untuk bahan bakar kendaraan Pertamax 1 bulan. Nah, cukup berat gitu loh. Akhirnya kita lihat, oke. Nah kemudian karena dia kebetulan mendapat, anggaplah misalkan mulai dapat RPM, apakah dia mendapatkan informasi itu dari member-member NASA atau apa, akhirnya dia ganti nih, saya nggak pakai Pertamax lagi karena terlalu mahal, saya coba beralih ke Pertalite tapi menggunakan tambahan aditif RPM. Kita lihat bahwa rasio kompresi Honda Mobilio adalah 10,3:1. Karena itu dosis RPM yang cocok adalah 1 pil untuk 4 liter Pertalite. Bentar ya. Pil untuk 4 liter Pertalite. Ternyata penggunaan Pertalite plus RPM menghasilkan penghematan sebesar 10%. Kenapa terjadi penghematan 10%? Karena RON-nya meningkat. Jadi ketika kita menggunakan 1 pil untuk 4 liter Pertalite, RON yang tadinya 90 itu naik jadi 95. Jadi ada kenaikan bensin bukan ke 92. Kalau Pertamax itu 92. Ini dinaikkan jadi ke 95. Makanya kenapa dibandingkan dengan menggunakan Pertamax,
penggunaan Pertalite plus RPM itu masih ada perbedaan sekitar 10% di penghematan. Makanya sekitar penggunaannya hanya 90 liter selama 1 bulan. Maka biaya yang digunakan itu adalah sebesar 90 dikali 7.650, itu harga Pertalite, ditambah kita ambil karena 90 liter ya, jadi 22,5 pil RPM. Kita tahu bahwa harga pil RPM itu kalau harga konsumennya Rp5.000 ya. Makanya jadinya kalau kita lihat 90 dikali 7.650 itu sekitar 688.500, ditambah 22,5 pil RPM itu sekitar 112.500, maka biaya totalnya untuk BBM selama 1 bulan itu sekitar Rp801.000 ya. Itu jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, sebelum 1 April pun biayanya sudah Rp900.000 per bulan. Setelah 1 April itu naik jadi 1.250.000 per bulan. Kalau itu pindah ke Pertalite plus RPM, maka dia biayanya hanya menjadi Rp801.000. Terjadi penurunan bahkan dibandingkan sebelum terjadi kenaikan di bulan April. Itu ya, jadi sebetulnya itu sangat efisien jadinya gitu. Terjadi efisiensi dari biaya ya ketika kita menggunakan Pertalite plus aditif RPM, mau sebelumnya ataupun sekarang, dan kualitasnya jadi lebih bagus gitu. Kenapa? Karena dia akan sekelas Pertamax plus kalau masih ada ya, RON 95. Sementara kalau kita pakai Pertamax itu RON-nya 92. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita lihat